Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Diaulandari dari Prodi Akuntansi. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit mengenai materi. Yang pertama ada ma'rifatul insan, yang kedua ada ma'rifatullah, dan yang ketiga ma'rifatul rasul. Untuk yang pertama adalah ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ma'rifah yang artinya mengenal dan insan yang artinya manusia. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan dengan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri itu merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia itu terdiri dari 3 unsur utama, Quran Surah Al-Shad ayat 72, yaitu yang pertama adalah ruh atau hati, yang kedua adalah akal, yang ketiga yaitu fisik atau jasad. Manusia juga mempunyai keistimewaan yang dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain pertama adalah segi penciptaan, yang kedua segi ilmu, yang ketiga segi kehendak, yang keempat segi posisi, yang kelima segi komunikasi, dan yang keenam segi tendensi moral. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat 51 ayat 56, Quran surat 2 ayat 21, Quran surat 2 ayat 183, Quran surat 63 ayat 8. Yang kedua yaitu sebagai pemimpin di muka bumi. Quran surat An-Naml surah ke-72 ayat 62. Yang ketiga yaitu sebagai pembangun peradaban atau pemakmuran bumi. Quran surat ketiga ayat 104, 110. Untuk selanjutnya, jika manusia tidak bertanggung jawab terhadap potensi pada dirinya, berarti ia telah berkhianat, al-khianah, berkhianat kepada sang pemberi potensi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah berarti mengenal, mengetahui, dan menghayati secara mendalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Untuk dalil-dalilnya dapat dilihat dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 102, Quran surat Al-Hijr surah ke-15 ayat 99, Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5. Jadi, mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Tauhid dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah tauhid rububiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah. Yang ketiga tauhid mulkiyah, Allah sebagai raja. Selanjutnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengetahui nama-namanya yang maha indah melalui Asmaul Husna dan memahami maknanya. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat Allah yang maha sempurna seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah memperhatikan atau melihat tanda-tanda kebesarannya melalui ayat kauliyah, ayat kauniyah, dan juga mukjizat. Untuk dalilnya bisa dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 255. Untuk yang ketiga adalah ma'rifatul rasul. Secara singkat, ma'rifatul rasul adalah bagaimana kita mampu mengenali rasul. Ma'rifatul rasul ini berbicara tentang bagaimana mengenal rasul, apa saja yang perlu dikenal dari rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk rasul.
Yang pentingnya adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Untuk pengertiannya, Rasul berarti utusan, yaitu lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Untuk ciri-ciri Rasul yaitu memiliki sifat-sifat asasiyah, yang kedua memiliki mukjizat, Quran Surat 54 ayat 12. Yang ketiga berita kedatangannya, Quran Surat 61 ayat 6. Yang keempat berita kenabian, Quran Surat 7 ayat 158. Yang kelima yaitu adanya hasil dari dakwah yang dilakukannya. Untuk selanjutnya di sini terdapat sifat-sifat Rasul dan tugas Rasul. Untuk sifat-sifat Rasul yang pertama adalah manusia biasa tapi sempurna. Quran Surat ke-14 ayat 11. Yang kedua adalah maksum. Rasul adalah orang yang terpelihara dari dosa. Quran Surat ke-5 ayat 67. Quran Surat ke-3 ayat 161. Quran Surat ke-53 ayat 1-4. Yang ketiga, Rasul berakhlak yang mulia. Dan yang keempat, Rasul sebagai suri tauladan. Quran Surat ke-33 ayat 21. Quran Surat ke-6 ayat 89-90. Untuk tugas Rasul, yang pertama adalah menyampaikan wahyu atau risalah. Seperti ma'rifatullah, tauhidullah, basyir wa nazir, yang artinya orang yang memberi kabar gembira. Menjelaskan cara beribadah. Yang kedua, Rasul menegakkan sistem atau agama Allah, seperti menjelaskan pedoman hidup atau ad-din. Yang ketiga, Rasul mendidik dan membimbing. Selanjutnya adalah kewajiban kita kepada Rasulullah, yaitu membenarkan apa yang disampaikannya, menaati apa yang diperintahkannya, dan menjauhi larangannya. Tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya, mengimaninya, mencintainya, membelanya, mengagungkannya, mencintai para pecintanya, mengikuti manhajnya, memperbanyak sholawat kepadanya, dan mewarisi risalahnya. Untuk selanjutnya di sini adalah Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razak, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabir, Al-Basir, Al-Hafir, Ar-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Muzilu, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Latif, Al-Habir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Syakuru, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalilu, Al-Karim, Al-Rakib, Al-Mujib, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadudu, Al-Majid, Al-Ba'isu, Al-Syahid, Al-Haqqu, Al-Wakil, Al-Qawiyu, Al-Matin, Al-Waliyu, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'idu, Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Qadiru, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwalu, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barri, At-Tawwab, Al-Muntakim, Al-Afu, Ar-Ra'ufu, Malikul Mulki, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsitu, Al-Jami, Al-Ghaniyu, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Durru, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baki, Al-Waris, Ar-Rashidu, As-Sabur.
Untuk selanjutnya adalah sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Yang pertama yaitu sifat wajib. Wujud kidam baqa muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan haliman hayan samihan baswiran mutakaliman. Untuk selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah. Adam hudus fanamu masalatul hawadisi ihtiyaju ilairihi ta'adun ajazus karoha jahlun mausaman umyun bukmun kaunuhu hajiza arihan jahilan maitan hasama bekam. Untuk sifat jaiz bagi Allah yaitu hanya ada satu, fi'lu kulli mumkinin au tarku, yang artinya Allah berhak untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan atau tidak mengerjakannya. Untuk berikutnya adalah sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Rasul. Untuk sifat wajibnya ada 4. Yang pertama itu adalah sidik yang artinya jujur. Yang kedua amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh yang artinya menyampaikan wahyu. Dan yang terakhir fatona yang artinya cerdas. Berikutnya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama adalah kizib yang artinya berdusta. Yang kedua hianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu kitman yang artinya menyembunyikan. Dan yang keempat baladah yang artinya bodoh. Untuk berikutnya adalah sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada pada diri Rasul. Contohnya seperti makan, minum, lapar, haus, lelah, dan sebagainya. Sifat ini adalah seperti sifat yang dimiliki oleh manusia biasa.